Show what up kickers dimanapun kalian berada, keep watching and handle your kick like a boss. Halo bosku, ya jadi hari ini kita kembali lagi dengan tutorial-tutorial mengenai pemeliharaan leopard gecko tentunya. Dan yang kita bahas sekarang ini adalah pentingnya air bagi leopard gecko dan hal-hal seputar pembelian air ya bosku ya. Jadi langsung saja pertanyaan pertama, yaitu apakah air itu penting bagi leopard gecko yang notabene berasal dari padang pasir atau daerah gurun yang minim akan air, bahkan sering tidak ada ketersediaan terhadap air. Oke, langsung saya jawab. Jadi sebenarnya leopard gecko kita ini memang berasal dari padang pasir. Tapi itu hanya nenek moyangnya, bosku. Sedangkan leopard gecko yang sudah kita bisa pegang, kita bisa ajak interaksi, kita pelihara ini 100% hasil budidaya atau hasil ternak. Yang tentunya sudah mengalami banyak perbedaan dengan si nenek moyangnya. Ibarat kita bosku ya, sesuai di lagu, nenek moyang kita adalah seorang pelaut, tapi kita nggak harus jadi pelaut. Begitu ya bosku ya. Jadi berbeda antara yang asli di padang pasir dengan yang di rumah kita. Yang di rumah kita ini seharusnya lebih membutuhkan air daripada mungkin yang di habitat aslinya bosku. Namun jika kita garis bawahi juga, bahkan yang di habitat aslinya di padang pasir, saya rasa leopard gecko juga masih tetap akan membutuhkan air. Karena sejatinya air ini merupakan kebutuhan yang vital bagi setiap organisme untuk tetap melanjutkan hidupnya, bosku. Oke? Itu ya, jadi air sangatlah penting. Nah, lantas bagaimana cara memberikan air pada leopard gecko? Jadi sebenarnya memberikan air pada leopard gecko itu cukup simpel, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi kandang kalian ya bosku ya. Contohnya seperti ini. Ini saya menggunakan kandang kecil, tapi kandang tentunya nggak hanya ada satu ukuran. Ini saya memiliki kandang yang lebih gede juga. Nah ini ya, lebih gede. Kemudian ada juga yang lebih gede lagi. Nah ini bisa dilihat ya perbandingannya. Di sini sangat amat lengang dan lega, tinggi dan gede ya bosku ya. Kemudian di sini lumayan menengah, nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil. Nah, di sini tadi bisa dilihat sudah ada di awal video, cukup sempit. Dan ini pasti akan mempengaruhi penggunaan water dish atau tempat minum kita. Jadi water dish itu nggak usah bingung lagi ya, water dish itu adalah tempat minum atau tempat menaruh makan untuk leopard gecko bosku ya. Kenapa akan mempengaruhi? Karena simple saja. Seperti ini, biasanya water dish yang umum digunakan untuk reptil adalah water dish yang terbuat dari keramik. Ini dulu kita jual bosku, tapi untuk sekarang sold out. Kita nggak tahu kapan akan mendatangkan lagi. Tapi untuk teman-teman yang terburu-buru mendapatkan ini, kalian coba cari di toko bangunan atau di toko yang menjual alat-alat yang berbahan plastik ya, seperti tempat kandang-kandang ini, tempat makan. Nah, kalian tanyakan asbak yang terbuat dari keramik. Nah, biasanya akan diberikan seperti ini, bosku. Harganya nggak terlalu mahal, bosku, di bawah 20.000. Ya. Nah, tapi untuk tempat ini itu cukup gede. Diameternya dia 5 cm lebih. Otomatis jika kalian menaruhnya di kandang yang terlalu kecil seperti ini ya, saya taruh di sini. Nah, akan kasihan untuk ke leopard gecko-nya, bosku. Kita coba taruh leopard gecko-nya. Nah, leopard gecko akan merasa kesempitan. Belum-belum mereka sudah ada di tempat minum. Mereka nggak akan punya cukup space untuk menaruh badan dengan lega. Jadi tempat-tempat seperti ini akan baik jika digunakan ke kandang yang lebih gede seperti ini. Nah, jika di tempat yang lebih gede seperti ini, oke, bisa terlihat kan lebih lega. Itu yang pertama. Jadi ukuran tempat ini mempengaruhi ya. Nah, lantas jika kalian terpaksa menaruh leopard gecko kalian di tempat sempit, bahkan seperti bagol gecko juga kita rata-rata tempatnya sempit karena kita nggak mungkin memfasilitasi setiap leopard gecko dengan kandang sebesar ini, karena sistem kita pemeliharaannya satu kandang satu gecko ya bosku ya. Nggak usah khawatir, kalian bisa menggunakan alat lain, bahkan bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Salah satunya ini. Nah, kita bisa menggunakan tutup botol. Tutup botol ini diameternya kecil, kurang lebih 2 cm diameternya. Ukurannya hanya segini. Jadi untuk tempat yang sekecil ini pun
masih mumpuni bosku, nggak akan terlalu membuat sesak ya. Nah, nggak akan terlalu membuat sesak, masih banyak tempat bagi leopard gecko kita untuk menaruh tubuh dengan lega. Oke, itu plusnya tempat kecil. Minusnya tempat kecil seperti ini sering ditemukan leopard gecko kita menumpahkan tempat tersebut bosku. Nah, itu reseknya leopard gecko. Terutama yang masih baby, mereka biasanya akan membuat air yang ada di sini nanti tumpah bosku. Karena cukup dinaiki seperti ini, mereka langsung terbalik. Itu minusnya. Sedangkan untuk plusnya tempat gede, ya pasti kuat bosku ya. Karena ini terbuat dari keramik. Bahkan leopard gecko yang gede pun akan kesusahan untuk menumpahkan ini bosku. Karena cukup berat. Jika dipegang ini cukup berat. Lumayan ada beratnya. Tapi minusnya makan tempat. Itu ya plus minusnya ya. Tapi kedua tempat ini sangat bisa digunakan. Balik lagi melihat situasi dan kondisi kandang teman-teman sekalian. Oke, jika sudah jelas untuk penggunaan tempat-tempat yang paling umum sebagai tempat minum, sekarang kita move ke permasalahan tadi, yaitu soal tumpah. Karena nggak bisa dipungkiri, bahkan penggunaan wadah keramik terkadang masih ditemukan airnya itu berceceran bosku. Itu ya. Lantas bagaimana untuk teman-teman yang itu tadi, yang minim waktu, yang sibuk, dan khawatir jika di sela-sela kesibukan di mana teman-teman nggak bisa mengecek leopard gecko kalian, tapi tiba-tiba leopard gecko kalian nakal dan menumpahkan wadah, sehingga nanti ditakutkan air yang tertumpah malah jadi penyakit untuk leopard gecko, kan begitu ya. Untuk teman-teman yang nggak sibuk tentunya hal ini nggak masalah. Jika tumpah ya tinggal dibersihkan. Tinggal diganti dengan air yang baru. Jika tumpah lagi, lakukan hal yang sama berulang kali, gitu kan. Tapi untuk teman-teman yang sibuk, tentunya hal ini bisa menjadi masalah karena memang air yang mengenang di kandang, apalagi juga sudah bercampur dengan kotoran misalnya, itu pasti akan berakibat buruk bagi leopard gecko. Oke, dan kita akan mengajarkan ke teman-teman gimana caranya ya. Terutama kita sendiri juga sebenarnya melakukan cara ini bosku. Kalau kita melakukan cara ini bukan karena sibuk, tapi karena leopard gecko kita kan sering dilihat orang. Jadi jika kita menaruh air di sini ketika mengangkat-ngangkat, itu nanti mudah tumpah bosku, sehingga ribet juga. Jadi kita memberikan sistem memberi air itu H+1 feeding time. Bagaimana itu? Penasaran? Yuk kita persiapkan dulu. Oke, untuk melakukan cara ini, kita menggunakan wadah yang kecil ini ya bosku ya. Kita nggak usah gede-gede wadahnya, supaya lebih bisa berkonsentrasi. Yang kita lakukan adalah memberi makan leopard gecko seperti biasa alias feeding time. Tapi setelah leopard gecko selesai feeding time, yang kita lakukan selanjutnya H+1, jadi 1 hari setelah feeding time, 1 kali 24 jam, kita mempersiapkan air di wadah ini, atau bisa wadah keramik, tapi kalau saya lebih suka wadah ini karena cukup simple. Dan yang kita lakukan adalah melakukan hand feeding, tapi dalam bentuk air. Jadi kita membuat leopard gecko kita meminum air ini bosku secara langsung. Biasanya leopard gecko yang habis makan mau untuk diminta untuk meminum ini ya bosku ya. Bukan dipaksa ya, bukan force feed ya, tapi ini hand feed, tapi dalam bentuk air. Jadi apa? Hand liquid begitu. Oke, hand liquid. Caranya simple. Tempatkan leopard gecko senyaman mungkin. Kemudian dekatkan tempat air ini ke leopard gecko kita. Jangan dipaksa. Ada beberapa leopard gecko yang memang tidak mau. Jika tidak mau, kalian coba di sore harinya atau di besoknya lagi sampai mereka mau dan kalian mengerti karakter mereka. Karena ada beberapa gecko ini yang karakternya suka minum. Ada beberapa juga leopard gecko ini yang tidak suka minum bosku ya. Nah itu tadi dilihat dia minum sedikit bosku. Jadi ini menurut saya merupakan karakter yang kurang suka minum. Kita coba di leopard gecko yang lain. Oke ini ya. Nah ini bosku, langsung mau dia bosku. Ya kurang lebih seperti itu ya bosku ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu proses
hand liquidating ini tadi bosku ya. Jadi memposisikan leopard gecko sampai minum gitu ya. Dan itu dilakukan H+1 setelah feeding time. Dan lakukan hal itu sebanyak kalian feeding time. Jadi misalnya feeding time kalian seminggu 3 kali, berarti untuk pemberian minum juga seminggu 2 kali biasanya bosku ya. Sehingga di hari lain selain memberikan minum ini, kalian tidak perlu lagi memberi air di kandang leopard gecko. Tapi pastikan untuk proses ini bosku ya, jangan nanggung-nanggung. Usahakan sampai leopard gecko kalian tidak mau minum. Jadi jangan setengah-setengah, kasihan kalau kurang banyak airnya ya, karena memang terkadang leopard gecko seperti saya bilang tadi berbeda karakter, ada yang butuh air hanya sedikit, ada yang banyak. Bisa dilihat ini si bos ini masih menjilati tangan saya, yang artinya dia masih mencari minuman bosku. Jadi ini merupakan tipe-tipe leopard gecko yang doyan minum, jadi harus diberikan lebih banyak ya bosku ya. Oke, itu caranya untuk yang tadi. Jika kalian sibuk dan nggak punya waktu dan takut jika memberikan langsung di sini nanti akhirnya malah tumpah ketika kalian tidak bisa memantau, kalian bisa melakukan cara yang saya berikan. Oke, tadi kita sudah belajar banyak tentang minum, dimulai dari pentingkah minum, jawabannya penting, kemudian alat-alat yang digunakan, bisa ini, keramik, bisa juga tutup botol, dengan plus minusnya sendiri-sendiri ya. Tutup botol mudah tumpah, keramik makan tempat, tutup botol nggak makan tempat, keramik nggak mudah tumpah ya. Jadi terbalik-balik gitu ya plus minusnya. Oke, dan kemudian kita juga telah memberikan tips untuk teman-teman yang ingin melakukan hand liquidating, istilah saya sendiri ya. Lebih tepatnya memberikan minum setelah makan, sehingga kita men-setting kandang kita kandang kering tanpa air. Tapi itu harus dilakukan dengan konsisten ya bosku ya. Jangan sampai leopard gecko kita bolong nggak minum. Bayangin bosku, lu aja puasa sehari kadang kuat kadang bolong-bolong. Apalagi gecko kita ya, hewan harus perlu dirawat. Sebaik kita merawat diri kita pastinya, karena mereka nggak akan bisa mencari makan dan minum sendiri bosku. Itu yang paling penting. Oke, dan yang terakhir pertanyaan juga dari teman-teman, seberapa lamakah leopard gecko kita ini bisa menahan haus? Sebenarnya nggak ada jawaban pasti untuk yang pertanyaan terakhir ini ya bosku ya, karena itu semua balik ke ketahanan mental dan fisik leopard gecko kalian sendiri. Ada leopard gecko yang memang kondisinya prima dan memang seperti saya bilang tadi nggak terlalu suka minum. Ada leopard gecko yang sangat amat suka minum, doyan minum. Nah, itu juga pengaruh ke ketahanan mereka. Tapi jika ingin bercerita pengalaman sedikit bosku ya, kita pernah keep gecko yang sudah istilahnya sudah susah makan dan minum, bahkan nggak mau minum ya. Jadi dia sakit, memang sakit begitu bosku, sudah lama. Dan sepertinya harapan hidupnya sudah kurang bagus, sehingga mereka nggak terlalu, bukan mereka sih, hanya satu ekor ini nggak mau, bahkan nggak mau minum bosku, nggak mau mengeluarkan lidah begitu ya. Dan kita hitung semenjak mereka nggak minum sampai mereka mati akhirnya itu memakan waktu sekitar 2 bulan bosku. Jadi saya nggak ngerti apakah itu boleh dijadikan patokan, tapi jika kalian benar-benar ingin tahu ketahanan leopard gecko terhadap air, itu kurang lebih ya 2 bulanan ya bosku ya. Jadi masih bulanan, tapi tetap mereka lebih nggak kuat nggak minum daripada nggak makan bosku untuk hewan-hewan ini ya. Jadi tetap jika kalian sayang leopard gecko kalian tetap harus menyediakan waktu, no excuse. Sesibuk apapun kalian, di sini Bakul Gecko sudah menyediakan cara-cara bagi orang yang nggak sibuk maupun orang-orang yang sibuk ya. Karena untuk cara yang nggak sibuk tadi seminggu hanya 2 kali. Jadi parah sih kalau seminggu 2 kali kalian nggak ada waktu, itu parah bosku ya. Lebih baik kalian pelihara Barbie yang nggak perlu makan maupun minum, oke? Oh ya, atau kalian pelihara ini bosku, nggak perlu makan minum bosku. Tuh bosku, nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak perlu bensin ya. Jadi jangan pelihara hewan jika kalian merasa kesibukan kalian membuat kalian tidak bisa memberi hal-hal simple dan basic untuk teman-teman kecil kita ini. Oke, demikian, semoga jelas, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan komen. Jika ada tambahan juga ya bosku ya, karena saya yakin pasti ada beberapa hal yang
Kami mungkin luput untuk memberitahu di sini. Kalian bisa juga tambahkan di komen pengalaman pribadi mungkin, serta mungkin plus minus dari cara-cara kami supaya kita bisa semakin berkembang. Di sini adalah forum diskusi, feel free, nggak usah merasa didebat ya bosku, sama-sama memperkaya ilmu. Jangan pernah juga untuk like, comment, subscribe, bagikan video ini pastinya ke teman-teman yang ingin melihara leopard gecko atau sudah melihara leopard gecko tapi membutuhkan ilmu-ilmu untuk menambah pengetahuannya di bidang pemeliharaan hewan maupun tumbuhan, lebih ke khususnya leopard gecko, oke? Dan nggak pernah lupa juga kami katakan sebelum kami Bakul Gecko Image menutup video ini, see ya geckers.